Ayahku adalah dewa perang. Bab 253. Si Guo mengertakkan gigi, apakah kamu begitu buta? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Guan. Tahukah kamu siapa dia? Kepala keamanan itu sangat kesakitan hingga air mata mengalir, dan dia menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kepolosan. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia hanya seorang pekerja lepas. Dia benar-benar berani menghentikan perusahaan Huamei kita mengumpulkan dana. Dia bukan apa-apa. Pukulan lain. Itu memukul wajahnya dengan keras, menyebabkan dia langsung jatuh ke tanah. Tang Ziguo marah dan ketakutan, dan berkata dengan keras, kamu pasti buta. Kamu berani mengatakan bahwa Tuan Guan adalah seorang pekerja lepas. Kamu tidak menginginkan nyawamu, aku masih menginginkan nyawaku. Bahkan jika ketua Dewan Direksi Konsorsium Tianzuan ada di sini, dia harus memperlakukannya dengan hormat dan memanggilnya Tuan Guan. Meskipun saya tidak tahu siapa Tuan Guan, meskipun saya ada 10.000, dia dapat menghancurkannya sampai mati. Belum lagi kamu. Kata-katanya membuat takut kepala keamanan sampai dia mengompol. Dia juga tahu bahwa Tuan Tang sekarang berada dalam kondisi yang sangat tertekan, karena rantai modal akan segera putus, dan semua orang telah meminta bantuan kepada konsorsium Tianzuan. Jika ketua Qi bersedia memberinya 1 atau 200 juta, dia dapat berlutut dan menelepon kakek atau nenek. Belum lagi Tuan Guan, yang bahkan ingin disukai oleh ketua Qi. Dia segera berbalik, berlutut dan bersujud kepada Guan Qianjun. Tuan Guan, tolong. Tuan, jangan memperhitungkan kesalahan penjahat. Jangan menganggap serius apa yang baru saja saya katakan. Bukan ini yang saya katakan. Itu dikatakan oleh Tuan Sue. Kemudian kerahnya disentuh oleh Tang Ziguo dan ditarik ke atas. Tuan Sue, apa maksud Anda? Kepala keamanan dengan cepat menjawab, Tuan Tang, bukankah ini perintah Anda? Tuan Sue bahkan mengeluarkan pemberitahuan dengan stempel dan tanda tangan Anda, mengatakan bahwa Anda akan pergi untuk dia menggalang dana dari luar, dan dia telah ditunjuk sebagai CEO sementara Tianmei. Dia akan mengelola kota pemandangan Huamei atas namanya dan bertanggung jawab atas sebagian aktivitas penggalangan dana. Dia menggalang dana. Dana di dalam. Takutnya mencapai 3 miliar. Dia menunjuk keras ke dalam. Tang Ziguo, ini. Hati dan kantong empedunya terbelah. Dia dengan cepat melepaskannya dan melangkah masuk. Di sini. Saya melihat ratusan orang tua melihat sekeliling dengan gembira sambil memegang sebuah dokumen. Itu tampak seperti sekumpulan uang kertas merah. Yang paling heboh di antara mereka adalah Shen Chang dan Su Yufeng. Su Yufeng melambaikan dokumen di tangannya dan berkata dengan lantang, lihat kontrak saya. Jumlahnya 20 juta. Disebutkan juga bahwa Anda bisa mendapatkan bunga 5 juta setelah 1 tahun. Saya dapat menghasilkan 5 juta dalam setahun. Saya khawatir banyak perusahaan tidak dapat menandingi saya. Shen Chang juga mengangguk dengan penuh semangat, ya. Benar sekali. Giliran kami untuk menjadi kaya. Kalian, kenapa tidak? Anda tidak ingin kami berinvestasi 20 juta, tetapi Anda ingin kami pergi. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Kami berhak mendapatkan 5 juta ini setiap tahun. Dia sangat bersemangat hingga dia hampir meneteskan air mata. Beralih untuk melihat ke arah Su Yufeng, dia berkata dengan keras, kami akhirnya bisa merasa bangga sekarang. Kami bisa pergi ke keluarga Shen dan memberitahu orang tua itu dan yang lainnya dengan lantang bahwa kami tidak menginginkan dividen Anda. Saya tidak ingin mendapat manfaat apapun darimu. Selama 1 tahun, kami telah berdiri sendiri. Kami bisa mendapatkan 5 juta tanpa melakukan apapun. Saya jamin semua orang tua akan iri pada kami. Jika mereka ingin menghasilkan uang, mereka harus bekerja dari pagi hingga malam. Su Yufeng mengarahkan kepalanya dan berkata dengan riang, tentu saja. Saya akan pergi ke sana orang tua saya juga bisa bangga pada diri mereka sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita. Berdiri di puncak dunia, sungguh menakjubkan. Nyatanya, saat mereka buka mulut, ratusan orang tua hanya bisa menatap dengan rasa iri dan benci di mata mereka. Siapa yang membuat mereka begitu kaya? Mereka menginvestasikan 20 juta sekaligus. Ini semua adalah yang terbaik. Bahkan, baru saja, Tuan Sue secara pribadi memberikan hadiah yang murah hati kepada orang yang berinvestasi paling banyak. Dewa kekayaan emas murni senilai 300.000. Menyentuh dewa kekayaan ini, Su Yufeng sangat gembira hingga dia hampir tidak mengetahui nama belakangnya. Pada saat ini, Shen Chang tiba-tiba berteriak, hei, Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Apakah kamu masih membuat masalah?
Katakan, sudah terlambat. Kami memilih 20 juta. Tunggu dan lihat saja kapan kita mendapat 5 juta. Guan Qianjun, yang baru saja masuk, melihat sekeliling, lalu mencibir dan berkata perlahan, bisakah kamu mendapatkan 5 juta hari ini tahun depan? Coba kulihat, kalian 2 juta, kamu tidak bisa dapatkan 1 sen kembali. Dan kalian orang-orang bodoh, kalian tidak bisa mendapatkan 1 sen pun kembali. Tiba-tiba, memprovokasi kemarahan publik. Ratusan orang tua menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap. Kali ini dia tidak hanya harus mengusir Guan Qianjun, tapi dia juga harus menghajarnya. Su Yufeng berteriak, Guan Qianjun, pikiranmu masih belum jernih. Apa artinya tidak mendapatkan 1 sen pun kembali? Jika kamu memiliki kemampuan, katakan lagi di depan Tuan Sue. Lihat, dia harus dikalahkan. Kamu tidak boleh mati. Semua orang tua berteriak ya. Guan Qianjun mencibir, bertepuk tangan, dan berkata dengan santai, oke, panggil Tuan Sue keluar, saya khawatir Anda tidak akan bisa memanggilnya keluar dalam hidup ini, atau bahkan sehelai rambut pun di kepalanya tidak terlihat. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi semakin bersemangat. Seseorang berteriak, cepat. Panggil Tuan Sue dan beritahu dia bahwa bajingan merepotkan itu telah kembali lagi, kali ini. Anda harus menghajarnya sampai mati. Selanjutnya, semua orang mencari Tuan Sue. Tapi tidak ada yang menemukannya. Ketika saya bertanya kepada staf terkait, saya sangat bingung, tidak hanya Tuan Sue yang menghilang, bahkan personel manajemen utama pun menghilang sama sekali. Akhirnya saya bertanya kepada seorang satpam, mengatakan bahwa dia baru saja melihat Tuan Sue melarikan diri dengan beberapa orang penting di bawahnya dengan kendaraan off-road. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, tapi mereka terlihat gugup dan bersemangat. Tiba-tiba, hati semua orang mulai tenggelam. Guan Qianjun mencibir, kalian para udang berkepala besar pasti akan kehilangan segalanya sekarang. Kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari uang itu kembali. Mereka telah mengambil uang itu dan melarikan diri. Karena itu, Lao Guan merasa sedikit sombong atas kemalangannya. Shen Chao tiba-tiba berteriak, kamu kentut. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Sue pasti ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Mungkin dia akan pergi ke bank untuk mengordinasikan jumlah investasi kita. Kamu tidak tahu apa-apa. Su Yufeng menyodok hidung Guan Qianjun. Kamu bajingan, bahkan jika aku percaya kentut Tuan Sue, aku tetap tidak akan mempercayaimu. Guan Qianjun mencibir lagi, sayang sekali, Sue Zhengming yang sangat kamu percayai telah menipumu. Dia bukan bos dari perusahaan Huamei. Bos sebenarnya ada di sini. Namanya Tang Ziguo. Dia menoleh untuk melihat pria berperut gendut di sebelahnya. Tang Ziguo bergegas, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan keras, saya Tang Ziguo, manajer umum perusahaan Huamei. Kapan? Sue Zhengming menjadi bos perusahaan saya. Dia hanya seorang asisten. Berani sekali, bajingan ini berani menipu kepercayaanku padanya. Dia mengertakkan gigi dan menjadi pucat. Apakah dia tahu? Masalah ini bisa besar atau kecil, jika Sue Zhengming benar-benar menipu 3 hingga 4 miliar orang tua ini, dan kemudian melarikan diri dengan uang itu tanpa tertangkap, maka dia akan mendapat masalah. Paling tidak, ada juga tanggung jawab atas buruknya pengawasan. Jika Anda lebih kejam, Anda mungkin menjadikannya kaki tangan. Memikirkan hal ini, kaki Tang Ziguo gemetar. Sekelompok orang tua tidak mempercayainya sama sekali, menyebutnya palsu dan bekerja sama dengan Guan Qianjun untuk menipu orang. Bab 254. Guan Qianjun menghela nafas, bermitra dalam menipu orang. Apakah saya memerlukan ini? Pada saat ini, staf akar rumput di sekitarnya, serta beberapa manajer yang bukan orang kepercayaan Sue Zhengming, semuanya keluar satu demi satu, mengatakan bahwa Tang Ziguo adalah satu bos mereka, dan Sue Zhengming hanyalah bos akting. Tang Ziguo sangat marah, apa yang bertindak sebagai CEO. Dia bahkan bukan seorang CEO yang bertindak. Kapan saya membiarkan dia menjadi penjabat CEO? Seorang manajer dengan cepat berlari ke podium dan mengeluarkan dokumen dari tumpukan besar dokumen. Kertas diserahkan kepada Tang Ziguo. Satu tatapan. Tang tua sangat marah hingga hidungnya menoleh ke samping. Ini sepertinya surat penunjukan, menunjuk Sue Zhengming sebagai penjabat bos. Stempel. Tanda. Mereka semua. Tang Ziguo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap manajer itu. Dia melambaikan surat penunjukan di tangannya. Apakah ini benar-benar tanda tangan saya? Manajer itu berkata dengan lemah. Ini benar-benar milik Anda, kami telah memverifikasinya dengan cermat.
Tang Ziguo melihatnya dengan hati-hati, apakah ini benar-benar nama pena saya? Saya, sial. Sepertinya begitu benar, aku mengerti. Beberapa waktu yang lalu, cucu Sui Zhengming membawakanku setumpuk dokumen untuk ditandatangani. Aku berada dalam kekacauan karena penggalangan dana, jadi aku menandatanganinya tanpa melihat dengan cermat. Aku menandatanganinya sangat banyak, tapi kamu membodohiku. Manajer dengan cepat pergi membawa setumpuk dokumen kepadanya untuk diperiksa. Ini semua adalah bukti bahwa Sui Zhengming biasa menipu sekelompok orang lanjut usia dan menipu uang mereka. Satu tatapan. Tang Ziguo sangat marah hingga dia muntah darah dan berteriak, di mana bajingan itu? Di mana Sui Zhengming? Temukan dia secepatnya. Penjaga keamanan baru saja datang dan berkata bahwa Sui telah pergi bersama orang-orangnya dengan mobil. Tang Ziguo segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Pada saat ini, orang-orang tua yang tidak menganggap serius kejadian ini semuanya gugup. Mereka dengan cepat berkumpul. Tidak, aku tidak percaya Sui yang begitu baik pada kita akan selalu berbohong kepada orang lain. Orang yang sangat baik, dia sangat baik. Bagaimana dia bisa menjadi pembohong? Terutama Su Yufeng. Dia memegang dewa kekayaan emas yang bersinar dan berkata dengan lantang, lihat. Tuan Sui juga memberi saya dewa kekayaan emas murni ini, yang nilainya 3 hingga 400 ribu. Jika dia pembohong, bagaimana dia bisa begitu baik? Guan Qianjun sambil mencibir, dia bergegas dan mengambil apa yang disebut emas murni dari tangan Su Yufeng. Su Yufeng berteriak, ambil emasnya. Guan Qianjun meremasnya, dan dewa kekayaan meledak. Yang keluar ternyata berupa bongkahan seperti lumpur, namun memiliki daya rekat yang tinggi. Tiba-tiba, Su Yufeng membuka mulutnya lebar-lebar dan tercengang, emas ini, bagaimana bisa menjadi hitam? Guan Qianjun mengangguk, ya, ini disebut emas hitam. Saat dia mengatakan itu, dia bergumam dengan nada mengejek, bahkan itu berlapis emas. Kamu gak tega, cat saja dengan cat emas, kamu malah tidak bisa melihatnya, dan kamu masih ingin meniru keahlian investasi orang lain. Bodoh sekali ini. Babi juga tahu itu mereka perlu makan dengan baik dan tidur nyenyak sebelum disembelih, tapi bagaimana dengan beberapa orang? Su Yufeng sangat marah sehingga dia memperlihatkan gigi dan cakarnya padanya, dan ketika dia hendak menerkam dan menghukumnya, dia tiba-tiba mendengar Tang Ziguo mengertakkan gigi dan berteriak, bajingan sialan ini, tidak jawab panggilanku. Segera, semua pria dan wanita tua mendekat. Apa yang terjadi? Anda tidak bisa tidak menjawab telepon. Saya menginvestasikan 1,5 juta yuan. Saya tidak akan benar-benar mengambil uang itu, kan? Ya Tuhan. Milik saya 3 juta yuan. Kami, pasangan tua, semua harta benda, dan bahkan mengambil semua tabungan putranya. Tidak mungkin. Tuan Sui adalah orang baik, saya bisa mengetahuinya sekilas. Dia pasti menemukan sesuatu dan sedang menghadapinya. Tang Ziguo wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat dia memutar nomor itu lagi. Tidak peduli berapa banyak panggilan yang dia lakukan, tidak ada yang menjawab. Sekelompok orang tua menjadi semakin panik, mereka langsung mengangkat ponselnya dan menelepon dengan panik. Tidak ada yang menjawab. 10 menit telah berlalu. 20 menit telah berlalu. 30 menit telah berlalu. Bahkan panggilan telepon dari orang-orang di sekitar Sui Zhengming pun dipanggil. Tidak ada yang menjawab. Tang Ziguo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera menelepon perusahaan seluler lagi. Dia melaporkan nomor Sui Zhengming dan menanyakan lokasinya saat ini. Perusahaan seluler memiliki kemampuan untuk melacak selama telepon pihak lain dimatikan. Sekarang saya hanya tidak menerimanya. Tang Ziguo juga memiliki beberapa koneksi di China Mobile, jadi dia segera menanyakannya. Dia menyalakan pengeras suara. Biarkan semua orang diam. Di sana, terdengar suara seorang anggota staf, halo, Tuan Tang, pemilik mesin yang Anda cari telah meninggalkan kota. Dia mungkin sedang berada di jalan raya sekarang, dan kecepatannya sangat cepat, ya. Dia telah mematikan teleponnya, dan kami kehilangan kemampuan pelacakan. Jika Anda ingin verifikasi lebih lanjut, silakan hubungi Departemen Transportasi dan aktifkan fungsi pelacakan kamera. Tang Ziguo memandang Guan Qianjun dengan senyum masam. Tuan Guan, saya tidak ada urusan sekarang. Saya tidak punya urusan meminta Departemen Transportasi untuk melakukan pelacakan kamera. Apa yang disebut pelacakan kamera berarti pelacakan cerdas dapat dilakukan dengan memasukkan karakteristik seperti nomor plat atau model kendaraan ke dalam sistem transportasi. Sistem akan memberikan petunjuk terbaru berdasarkan gambar real-time yang ditangkap oleh kamera. Namun, kebanyakan orang tidak dapat mengaktifkan fungsi ini. Faktanya,
Cukup dengan menentukan situasi personalia saja. Guan Qianjun memandangi orang-orang tua yang tertegun itu dan berkata-kata demi kata, apakah kamu mengerti sekarang? Jika kamu tidak mengambil uang itu dan melarikan diri, bagaimana kamu bisa lari keluar kota begitu cepat? Dan pergi ke jalan raya, kan? Ini jelas-jelas pelarian. Tentu saja, jika Anda ingin mengatakan bahwa dia pergi jauh-jauh ke jalan raya untuk mencari bank dan menghitung uang semua orang, saya tidak akan mengatakannya. Sekelompok orang tua yang tercengang menatapku dan aku melihatmu, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Sialan Sui Zhengning, kamu benar-benar menipu uang kami. Bahkan jika peti mati orang tua itu ditipu, apakah dia masih manusia? Apa yang harus saya lakukan dengan 1 juta saya? Saya mengandalkan uang ini untuk mendukung masa pensiun saya. Tanpa uang ini, masih ada cara yang luar biasa untuk bertahan hidup. Sial, Sui Zhengning masih memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang seperti kakek nenek kita sendiri. Bagaimana orang bisa berbohong kepada kerabat mereka seperti ini? Shen Yufeng tertegun selama-lama sekali dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Kamu bermarga Guan, kamu masih tersenyum, apakah kamu punya hati nurani? Kalian semua tahu bahwa Sui Zhengning adalah pembohong dan ingin menipu uang kami, tetapi kamu hanya melihat begitu banyak orang yang tertipu. Dia bergegas dan mendorong Guan Qianjun dengan keras. Lao Guan tidak terbiasa dengan kebajikannya, jadi dia menghindar. Shen Yufeng segera terjatuh dan jatuh ke tanah. Untungnya, itu berkarpet, jadi dia tidak banyak terjatuh. Dia berdiri, meluruskan kedua kakinya yang tebal, dan segera menamparkan kakinya dan berteriak, saya tidak bisa hidup lagi. Saya ditipu 20 juta yuan saya saja seperti itu. Sui Zhengning, yang membunuh 1000 pedang. Guan Qianjun, yang membunuh 1000 pedang. Mengapa kamu tidak menghentikanku dan merugikanku 20 juta? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan dapatkan 20 juta itu kembali untukku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bersambung.